Menyentuh pernyataan pihak Peggy Setiawan menanggapi digelarnya sidang pra-peradilan setelah mengalami penundaan pada pekan lalu lantaran absennya pihak Polda Jawa Barat selaku tergugat dalam persidangan tersebut. Namun siang tadi persidangan berhasil digelar untuk menentukan seperti apa nasib Peggy Setiawan di hadapan hukum di tengah riuh rendahnya pro kontra soal apakah Peggy Setiawan Cirebon pelaku atau malah korban salah tangkap. Menyusul kini muncul pula kabar yang menuding Peggy Setiawan asal Cianjur malah diduga sebagai pelaku dalam kasus tersebut, bukan Peggy Setiawan asal Cirebon yang seorang kuli bangunan. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Peggy Setiawan atas munculnya tuduhan terhadap Peggy Setiawan asal Cianjur sebagai diduga pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam? Seperti apa pula reaksi Hotman Paris dan praktisi hukum Deoli Payumara atas dikembalikannya berkas perkara Peggy Setiawan oleh pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, sidang pra-peradilan atas gugatan Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat akhirnya digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Bandung. Pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang pekan lalu tidak hadir hingga agenda sidang pra-peradilan diundur, hari ini akhirnya memenuhi panggilan pihak pengadilan. Lantas, seperti apa proses persidangan pra-peradilan siang tadi? Seperti apa respon pihak Peggy Setiawan Cirebon atas kehadiran pihak Polda Jawa Barat hingga persidangan berjalan sesuai agenda? Alhamdulillah hari ini kan sudah berjalan sidang. Tadi sudah pembacaan permohonan pra-peradilan dari kami. Nah, seharusnya dari pihak Polda Jawa Barat seharusnya mempersiapkan hari ini juga untuk jawaban. Tapi mereka belum siap. Katanya besok siapnya. Ya nggak apa-apa. Berarti memang mereka nggak siap. Nggak siap. Berkas mereka segini udah tebalnya ini. Nah, tebal berkas mereka segini. Nah, kami melawan cuman kami ini nih. Kami cuma 35 halaman. 35 halaman melawan berkas segini. Tapi insya Allah optimis kami. Optimis insya Allah berkas kami 35 halaman ini bisa mengalahkan yang berkasnya tebalnya segunung itu. Insya Allah 99%, jangan ada 100%, karena 100% demi Allah. Tapi berdasarkan fakta hukumnya ada nih, kita bicara berdasarkan fakta hukum ya, fakta hukumnya ada. Nah, kita bisa menang. Dari dulu kami meminta agar si Peggy itu dilepaskan, sebab Peggy yang dimaksud dengan polisi bukan Peggy ini. Ciri-ciri udah berbeda, tanggal lahir berbeda, alamatnya berbeda, dan klien kami waktu kasus pembunuhan itu nggak ada di tempat, ada di Bandung. Permohonan pra-peradilan dari kami. Besok mereka kembali. Putusan hari Senin. Hari Rabu ini saksi ahli dan saksi-saksi. Ya, semoga berjalan lancar dan dimenangkan pihak kami. Peggy Setiawan dibebaskan, dinyatakan tidak bersalah. Tidak hadir di sidang pra-peradilan itu kalau untuk perdana ya, itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi ada tetapinya. Untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian khalayak ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana dibully gitu.
katanya siap, kok nggak hadir. Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok malah contohnya tidak bagus. Jadi artinya ketidakhadiran Polri, Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus itu, yang strategi yang sesat itu. Jadi tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia, perhatian Presiden, perhatian Menko Polhukam, perhatian Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas itu yaitu Menko Polhukam ya, dan perhatian Menteri Kumham yaitu Pak Yasona, dan perhatian akademisi. Kalau berani ngulur-ngulur waktu atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi mempercepat sidang termasuk hakim, maka mereka menerima bola panas akan dibully oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahwa tidak bisa mengulur waktu dengan cara bermain antara jaksa, polisi, dan hakim. Buktinya dikembalikan kan? Kenapa? Jaksa tidak mau main-main. Kalau dia main-main, bola panas di tangan dia, berkas yang nggak beres, yang belum lengkap dia terima, disidangkan, ternyata kalah jaksa, maka jaksa yang jadi bulan-bulanan. Jadi itulah satu, sudah terbukti bahwa jaksa tidak mau. Jaksa berhati-hati. Saya harap hakim pra-peradilan pun berhati-hati. Yang menang adalah kebenaran. Nah, itu ya. Kalau menang tanda petik, misalnya, apakah sah penahanan Peggy? Tergantung. Kalau dia error in persona, artinya salah tangkap, itu maka Peggy harus dibebaskan. Salah tangkap contohnya apa? Yang dicari Peggy Peron, yang ditahan Peggy Setiawan. Yang Peggy yang ini alamatnya apa? Talun, kecamatannya aja udah berbeda. Bukan berbeda nomor rumah ya, tapi kecamatannya berbeda jauh benar. Kedua, rambut lurus menjadi rambut begitu. Tindek di telinga, nggak ada tindek di telinga. Kemudian pada saat tanggal berapa sudah diketahui Peggy ada di Bandung, Polda juga ada di Bandung, 8 tahun nggak ditangkap. Nah, kenapa? Nah, ini menimbulkan tanda tanya, artinya ini hakim mohon betul-betul di dalam menyidangkan pra-peradilan nanti yang teliti, yang benar, karena ini disorot seluruh Indonesia. Saya juga polisi, saya sangat menjaga martabat daripada marwah Polri. Saya tidak mau Polri salah tangkap, saya tidak mau Polri menghukum orang yang tidak bersalah. Di sisi lain, pihak Peggy Setiawan seperti diungkapkan oleh kuasa hukumnya Mayor Marwan Iswandi mengungkapkan kepada tim intens investigasi kemarin bahwa dirinya dan tim telah berkonsolidasi untuk dapat mematahkan semua argumen dari pihak Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan Cirebon. Apalagi saat ini Mayor Marwan dan tim masih sangat yakin bahwa Peggy Setiawan hanyalah korban salah tangkap. Persiapan pra-peradilan besok. Hari ini kami jam 4 kumpul di posko kami di Bandung untuk menyempurnakan persiapan besok. Sebenarnya kalau untuk sempurna, menurut kami sudah sempurna. Kami sudah siap. Dari minggu kemarin kami siap untuk melawan penyidik Polda Jawa Barat. Semoga Polda Jawa Barat besok hadir. Nah, keyakinan ya. Sebenarnya kalau keyakinan ya, semoga memang hadir. Saya nggak mengatakan pasti juga. Tapi kalau mereka nggak hadir, justru itu yang merugikan diri mereka sendiri. Yakin? Haikul yakin. Saya tidak berubah dari saya sampaikan seperti sampaikan dulu. Jadi menurut dari kacamata saya sebagai pengacaranya ya, dan saya lihat daripada waktu ini ya, dari apa namanya, dari fakta-fakta hukumnya ada. 99% insya Allah hakim mengabulkan gugatan kami, membatalkan tersangkanya si Peggy Setiawan. Kalau kami faktor hukumnya kami buktikan. Kalau menurut kami tetap berkeyakinan klien kami sesuai saya sampaikan menurut dari fakta hukum ya, saya sebagai pengacaranya ini ya. Tapi saya nggak bisa juga mengatakan mendahului putusan pengadilan, dari itu putusan pengadilan ya. Tapi saya berkeyakinan 99%
klien kami bebas. Mayor Marwan selaku salah satu dari ratusan kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon yang kemarin dijumpai tim intens investigasi juga memberikan tanggapan perihal kemunculan Peggy Setiawan asal Cianjur dan mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan praktisi hukum Herwanto agar Peggy Setiawan asal Cianjur diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun demikian, fokus pihak Peggy Setiawan Cirebon saat ini adalah membebaskan klien mereka dari semua tuduhan selama ini. Kalau menurut saya ya, itu kan penilaian netizen. Tapi kalau kami bicara bukan bicara asumsi, kami bicara hukum. Makanya kalau kami bicara hukum, fakta hukum yang ada, memang Peggy Setiawan klien kami bukanlah pelaku daripada kasus pembunuhan di Cirebon. Nah, bukan bicara asumsi. Kalau itu sah-sah aja, masyarakat sah-sah aja. Kalau sebenarnya kami lebih fokus untuk membebaskan Peggy Setiawan. Enggak ada, kami maksud saya kan mendesak polisi untuk memeriksa itu, tidak. Kami membuktikan, kami hanya untuk si Peggy Setiawan aja. Kami membuktikan pada pengadilan kalau apa yang disangkakan ke polisi tidak benar. Itu aja. Pengadilan memutuskan. Sah, setuju aja. Setuju aja. Tapi yang jelas tadi kami sampaikan, kalau kami tetap pada koridor, kalau kami membebaskan klien kami ada sesuai dengan hukum. Kalau memang itu ada dari orang lain di pihak lain melaporkan, ya monggo aja. Ya kami terima kasih. Tapi abang berkomunikasi dengan Pak Herwanto terkait Peggy Cianjur ini? Enggak, belum berkomunikasi. Tidak berkomunikasi. Tapi tahu beritanya saya ada dengar selentingan. Tetapi kalau kami lebih fokus kepada klien kami adalah bagaimana kami membatalkan statusnya tersangka ini sesuai fakta hukum yang ada ala bukti pembunuhan. Pihak Peggy Setiawan Cirebon pun menyampaikan pesan melalui Mayor Marwan Iswandi terhadap Peggy Setiawan asal Cianjur agar gentleman dan berjiwa besar. Katakan kebenaran sesungguhnya terkait kasus kematian Vina dan Eki. Peggy Setiawan Cianjur diharapkan agar mengakui kalau memang benar seperti yang dituduhkan netizen bahwa ia diduga sebagai salah satu pelaku, dan jika tidak, Peggy Setiawan Cianjur diminta untuk tampil dan membantah semua itu. Kalau memang apa yang disampaikan oleh sekarang yang situ tanya tadi kan Peggy, kalau memang itu Peggy Cianjur yang melakukan pembunuhan ini, ya mengaku berterus terang secara gentleman. Kalau memang benar. Kalau memang benar ya. Dan polisi saya bilang juga jangan juga gegabah. Walaupun itu dari netizen begini, himbauan saya kepada polisi jangan gegabah. Benar-benar lakukan penyelidikan sesuai dengan perkap Kapolri. Pesan untuk terutama untuk Polda Jawa Barat. Untuk Polda Jawa Barat ya. Kalau memang ada informasi sekecil apapun informasi, perhatikan. Ambil. Kalau memang ada informasi sekecil apapun. Dan tidak usah malu dan tidak usah ragu. Kalau memang klien kami ini dianggap tidak terbukti, lepaskan saja. Pihak Peggy Setiawan ungkap hasil jalannya sidang kedua pra-peradilan siang tadi. Lantas seperti apa pula respon Hotman Paris Hutapea, Deoli Payumara, atas sikap Kejaksaan Tinggi yang telah mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dikembangkan
Dikembalikannya berkas perkara Peggy Setiawan oleh pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian Polda Jawa Barat karena dinilai belum lengkap, ditanggapi antusias oleh Hotman Paris. Bahkan menurutnya, pihak kejaksaan memerintahkan penyidik untuk melakukan BAP ulang atas para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, baik yang kini masih menjalani masa hukuman penjara maupun yang telah dibebaskan, dengan didampingi pengacara dan LPSK untuk mencari tahu siapa tahu dalang sebenarnya dari kasus ini. Karena menurut Hotman, menyingkap tabir gelap kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu bukan dengan cara mengadili Peggy Setiawan asal Cirebon. Malahan menurut Hotman, vonis atas Peggy Setiawan akan menambah ruwet kasus kematian Vina dan Eki. Sebab Hotman Paris melihat ada hal yang bertentangan secara hukum, di mana akan menghasilkan dua putusan pengadilan yang berbeda berdasarkan dua BAP yang bertentangan dari kasus yang sama. Karena itulah Hotman Paris tetap meminta Presiden Joko Widodo agar dibentuk tim pencari fakta independen dengan anggota ahli hukum dari berbagai kampus. Karena kalau Peggy diadili dan kalau nanti Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada dua putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan dua dari 11 ini, yaitu yang DPO dinyatakan fiktif. Kan pertentangan kan? Pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy ini adalah pelaku kata para saksi, tapi di BAP 2024 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan dua DPO inilah yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa, tapi 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus Peggy diadili akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Sementara itu, praktisi hukum Deoli Payumara menilai bahwa aksi pihak kejaksaan yang mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan karena dinyatakan belum lengkap yang ia duga terkait bukti primer atau utama, yaitu terkait alat apa yang dipakai Peggy Setiawan untuk menghabisi nyawa Vina dan Eki 8 tahun silam. Namun, apa yang dilakukan pihak kejaksaan menurut Deolipa merupakan hal biasa dalam menangani perkara pidana. Namun, Deolipa juga mengingatkan kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya pengembalian berkas perkara Peggy Setiawan oleh pihak kejaksaan bahwa dengan masa penahanan Peggy Setiawan yang sudah berjalan cukup lama, maka pihak kepolisian diminta agar bertindak cepat dalam penyelidikan agar bisa melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan sehingga cepat pula diserahkan kembali kepada pihak kejaksaan. Namun apabila memang buktinya tidak cukup atau lemah untuk menjerat Peggy Setiawan asal Cirebon, Deolipa mendukung Peggy dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya. Begini, jadi setiap pengajuan hasil penyidikan yang dilimpahkan ke kejaksaan seringkali tidak serta-merta menyebabkan P21 atau menghasilkan berkas lengkap. Seringkali pihak jaksa teliti menganalisa sehingga banyak didapat atau didapat ada hal-hal yang kurang. Makanya oleh jaksa dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, dalam hal ini kan yang disampaikan dari cerita ini adalah jaksa mengembalikan berkas karena bukti-bukti yang tidak lengkap. Nah, kalau itu kita bisa pastikan berarti memang buktinya tidak lengkap, kecuali kurang secara administrasi. Kalau ini kan jaksa bilang bukti tidak lengkap, harus dilengkapin. Nah, pertanyaannya bukti apa yang tidak lengkap? Tentunya kita bisa prediksi yang tidak lengkap itu bukti-bukti utama
yang dipakai oleh Peggy untuk membunuh. Itu pasti bukti-bukti itu yang dibilang tidak lengkap. Jadi belum cukup bukti lah bahasanya, atau buktinya mana nih bahwasanya Peggy melakukan, kan begitu kan. Jadi bukti tidak lengkap itu. Nah, kalau saksi tidak lengkap itu kita belum tahu, tapi yang jelaskan yang disampaikan adalah bukti-bukti tidak lengkap. Nah, memang saksi juga bagian dari pembuktian. Tapi karena bicara bukti tidak lengkap, tampaknya adalah bukti primer yang tidak lengkap. Bukti primer itu misalnya motor, pisau, sidik jari, begitu. Terus alat pemukul misalnya kayu atau rantai atau kemudian batu untuk memukul. Nah, itu adalah yang disebut sebagai bukti-bukti primer. Mungkin bukti itu yang dianggap tidak lengkap. Biasa dalam perkara pidana itu biasa ada bukti-bukti yang tidak lengkap. Hampir semua perkara-perkara pidana ini selalu ada yang kurang aja dari jaksa, karena jaksa ini harus teliti. Jadi yang lebih tahu bukti lengkap atau tidak lengkap kan jaksa, karena mereka yang bagian penuntutan ya. Jadi ini biasa di perkara dimanapun di wilayah Indonesia ini banyak sekali. Ketika kali pertama dikirimkan oleh pihak kepolisian ke jaksa, jaksa kemudian menganalisa dan kemudian mengembalikan, baik dengan cara P18, baik dengan cara P19 yang menyatakan ada yang tidak lengkap untuk segera dilengkapi. Nah, proses ini sangat terkait dengan masa penahanan dari seseorang yang diduga tersangka yang sedang ditahan. Karena masa penahanannya juga ada waktunya, makanya ketika berkas tidak lengkap dikembalikan harus cepat dilengkapi lagi oleh pihak kepolisian. Ya, kalau ada tendensi atau kecenderungan dari kuasa hukum Peggy yang melihat bahwasanya potensi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Polda Jabar adalah lemah, saksi adalah lemah, ya tentunya pastinya ya minta dibebaskan lah. Minta dibebaskan, baik dengan cara pra-peradilan dibebaskannya atau dengan cara terlebih dahulu melakukan penangguhan penahanan kalau nggak ada pra-peradilan, begitu. Jadi karena bukti lemah ya bebasin aja. Saya setuju banget tuh Peggy dibebaskan. Walaupun diduga dia bersalah atau diduga dia tidak bersalah, tapi karena bukti dan saksi lemah, lebih baik dia dibebaskan. Mengejutkan tanggapan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dan praktisi hukum Deoli Payumara perihal aksi pihak kejaksaan yang mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan Cirebon. Lantas seperti apa pula hasil peneropongan ahli tarot atas status Peggy Setiawan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Absennya pihak Polda Jawa Barat di agenda sidang perdana pra-peradilan pekan lalu, hingga pihak Kejaksaan Negeri Bandung yang mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan lantaran dinilai belum lengkap, membuat simpati publik terhadap Peggy Setiawan asal Cirebon terus meroket. Bahkan berdasarkan hasil peneropongan ahli tarot Denny Darko, ditemukan bahwa membebaskan Peggy akan mengembalikan kepercayaan publik. Dari penglihatannya, berdasarkan kartu tarot yang dibukanya, ia tampak begitu yakin menilai jika Peggy Setiawan asal Cirebon tidak bersalah dan sebaiknya dibebaskan. Kalau mau memperbaiki citra Polri di depan netizen, bebasin Peggy. Itu langsung semua orang happy, langsung seneng, dan kepolisian ini pasti akan dikasih bintang 5. Bener. Dan yang akan terjadi berikutnya adalah ya mungkin kepercayaannya berkurang, tapi itu akan tertutupi dengan kebahagiaan netizen karena membebaskan Peggy Setiawan. Tapi ya itu kalau maunya netizen. Nah, kembali lagi bahwa proses peradilan dan pengadilan ini harus dilakukan. Jadi prosesnya itu nggak bisa terus tiba-tiba pra-peradilan. Kalau saya kira memang harus ditunjukkan bukti. Kalau sudah tersangka, ini disidangkan. Kalau ternyata di sidang itu tidak berhasil, baru nanti ditentukan oh tidak bersalah. Bisa saja dapat keajaiban dan dia dibebaskan. Tapi kalaupun dibebaskan, terus kemudian bukti yang ditemukan ini ternyata bisa menunjukkan bahwa dia pelaku, ya dia bisa ditangkap lagi gitu loh.
Masalahnya ya netizen ini menonton ini kayak sebuah film, yang filmnya ini akan selesai sampai di satu ini tadi, padahal episodenya masih bisa panjang gitu. Jadi kalau menurut saya jangan melihat ini sebagai sebuah drama di mana Peggy di sini dikriminalisasi. Tetap yuk kita kedepankan hukum, dan kalau memang ini harus melalui pra-peradilan atau sidang utama, ya lakukan saja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.